Okay, with us here, yeah. Okay, selamat datang, Miss Angela. Good Yo, to see you here today. good to see you here too. Okay, and together with us also, we have Mr. Jacob from EduSeed Malaysia. Hello, Mr. Jacob. Welcome aboard. Okay, for our session today, Miss Angela and Mr. Jacob will become our speaker for today. Hope you all are ready to receive. Okay, kita sama-sama belajar. Welcome to those two teachers that just come in. Okay, without wasting a time. You Okay. hold on, Okay, without wasting a time, I give this time to Miss Angela. Oke, thank you, Jessica. Halo, Bapak Ibu ini yang bergabung hari ini. Selamat pagi. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk bergabung untuk ikut training kita di 2024. Yang pada awalnya memang di request oleh Ibu Priscilla untuk center kita di Widya Kirana Kudus. Sebenarnya ini sangat berguna training ini untuk yang baru bergabung sebagai guru dan administrator ya. Mungkin dari SD Widya Kirana boleh mungkin bisa dibuka kameranya. Mungkin saya lihat berapa guru yang join hari ini. Dan yang guru memang sudah pernah join ini sangat bagus untuk re-evaluate, mungkin untuk menambah lagi value, untuk mengingatkan kembali kenapa kita bergabung dengan keluarga besar Oakbridge. Dan untuk yang baru datang, welcome joining our Oakbridge, our big family of Oakbridge. Selamat datang semua di keluarga besar Oakbridge. Mungkin yang baru mengenal saya Angela Usu. Senang sekali berkenalan pagi ini, punya waktu bertatap muka ya. Oh banyak ya, ini ada berapa guru mungkin bisa dibuka speakernya, saya lihat dulu. Oh ada 5 ya kalau nggak salah SD Widya Kirana. Oh halo. Ada 4. Oh 4. Oke, good to see you all. Saya representatif untuk Indonesia dari Oakbridge di Malaysia. Baik, jadi mungkin terima kasih juga Ibu Priscilla bergabung kembali. Kemarin Bu Priscilla ya, mana Bu Priscilla? Hello, where are you? I cannot see you. Ada Bu Priscilla di sini. Bu Priscilla, Miss Lalanya belum bisa join. Oke, baik. Dan untuk tidak apa-apa, jadi memang training kita dan seperti Bapak Ibu lihat semua bahwa kami juga ada trainer kami yaitu untuk menjelaskan sistem. Saya sendiri mendapat pengantar untuk hari ini berbicara tentang pengantar tentang apa visi misi value kita dalam pendidikan. Mengapa ada Oakbridge sampai sekarang ini? Dan akan disambung oleh rekan saya, Mr. Jacob, yang akan mengulik langsung bagaimana kita menggunakan sistem. Karena kita seperti Bapak Ibu tahu bahwa sistem pendidikan kita adalah education technology, edutech. Jadi memang yang terdepan dan satu-satunya di Indonesia. Oke, baik. Saya minta izin share screen ya. Oke, boleh lihat. Oke, ada beberapa video. Oke, ada beberapa video yang saya juga akan tampilkan. Jadi mohon bisa mencatat karena sesi tanya jawab akan dibuka setelah sesi saya selesai. Mohon dicatat pertanyaan-pertanyaan akan diajukan. Jadi kita lihat dulu semua informasinya dan setelah itu Bapak Ibu dapat bertanya langsung dengan saya, dengan rekan saya Jessica atau dengan rekan saya Mr. Jacob. Oke, baik. Saya akan share screen sebentar. Oke. Oke.
Mungkin saya bisa minta jadi co-host ya, Mr. Jacob, so I can share my screen. Thank you very much. Oke. Oke, selamat datang semua. Selamat datang semua para hadirin untuk teacher training kita, bahwa tagline kita mengapa adanya sistem pendidikan berbasis education teknologi ini, dan kita yang terdepan dan yang pertama di Southeast Asia, karena kita ingin sekali memperlengkapi para pelajar abad 21. Ini memperlengkapi itu apa sih? Dalam tanda kutip kita menambah value, memperlengkapi, mempersenjatai murid-murid kita dalam perjalanan mereka menggapai masa depan melalui jalur akademis. Dan Bapak Ibu semua sekalian adalah orang-orang yang berjasa kepada para siswa kami untuk mencapai tujuan ini. Seperti Bapak Ibu tahu semua bahwa topik yang kami usung setiap tahun dan dalam 5 tahun belajar, dalam 5 tahun setelah kita melewati masa pandemi, 2-3 tahun, dan sekarang setelah lepas dari pandemi, apa sih? Kita tetap dalam konsisten mengusung sukses dalam belajar adalah anak-anak yang sukses adalah anak-anak yang bahagia, anak-anak yang siap menghadapi tantangan di abad 21. Jadi sangat penting untuk diingat, siswa kita datang ke center kita bukan hanya mereka membutuhkan bimbingan, tapi tentu saja mereka membutuhkan konten akademis yang berkualitas. Karena tantangan di abad 21 menuntut anak-anak memiliki karakter yang luar biasa, karakter yang mumpuni, dan juga akademis yang sesuai dengan standar di mana negara kita memang menerapkan ya untuk sistem tes, sistem beasiswa, sistem kemasukan universitas. Jadi setelah kita lihat setelah masa pandemi, kita mengkaji kembali bagaimana sih belajar yang efektif setelah pandemi ini. Dan juga yang kedua, kita harus bisa melihat mempersiapkan skill agar anak siap menghadapi tantangan di masa depan. Dan juga ini yang paling penting dan pertanyaan banyak sekali orang tua siswa, dan mungkin akan diajukan juga kepada Bapak Ibu sebagai guru pembimbing di sekolah, bahwa bagaimana sih mengenalkan teknologi yang benar kepada anak. Dan kebetulan rekan saya, Mr. Jacob ini, salah satu IT guy kita yang memang sangat lama, sudah suhu ya. Jadi mungkin nanti bisa di-share sedikit setelah kita hands on di sistem, bagaimana sih pengenalan teknologi yang benar kepada anak. Jadi kita bisa memakai manfaat yang positif, 90% lah at least. Jadi 10%-nya itu mungkin manfaatnya mungkin negatif, yang anak bisa terekspos, tapi sebenarnya lebih banyak 90, mungkin 95% itu lebih banyak nilai positifnya kepada anak untuk bantuan teknologi tersebut. Baik, kita kembali kepada kita punya profil sekolah sistem, di mana sekolah Oakbridge ini di bawah naungan EduSeed adalah mothership kita, dan masuk ke Indonesia dengan brand Sekolah Oakbridge National Plus. Jadi jika bakal semangat untuk pendidikan yang dimiliki para pendiri, nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat ada pesan singkat dari pendiri kami, founder kami, yaitu Mr. Kevin Gunn, yang melalui banyak tahapan untuk dapat mengembangkan sistem ini sampai ke tahap sekarang ini. Karena sistem kita sudah berjalan bertahun-tahun sebelum masa pandemi, dan sistem kita itu terintegrasi dengan teknologi. Jadi ketika COVID menyerang, kita semua memang sistemnya sudah siap. Dan sistem pembelajaran kami ini bersinergi dengan pendekatan pada semangat untuk membuka kunci potensi anak untuk abad 21 dengan moto tentu saja changing hearts and changing mind, yaitu mengubah hati untuk mengubah pikiran. Dan sistem pembelajaran Oakbridge School sudah hadir di hampir semua negara di Asia, dan tentu saja menjadi pionir di Indonesia, yaitu Oakbridge Sekolah National Plus. Kami di beberapa daerah, ada 8 lokasi di Indonesia, dan yang terjauh adalah di Kalimantan, dan semua itu sangat-sangat berkembang sangat pesat. Baik. Itu introduction dari saya. Kita akan melihat
sedikit ulasan tentang apa yang menjadi landasan semua yang telah digabung terintegrasi di sistem edukasi kami dan juga sistem pembelajarannya, video-video pembelajarannya, dan bagaimana cara mengimplementasikan di daily teaching kita yang efektif untuk anak. Baik, saya minta izin untuk share screen kembali untuk video yang akan kita putar lengkap. Oke. Kita mohon waktunya, video saya ini sekitar mungkin sekitar 20 menit ya. Oke. Oke, sound oke? Jacob? Oke. No? Oke? Not oke. Oke. Stop share. A minute, again reshare. 4 keterampilan. Oke, mohon maaf. Oke, stop share. Sebelum saya share video saya, oke, nanti akan saya putarkan sambutan dari founder kami, Pastor Kevin Gunn, yang akan pendiri kami yang sekarang masih sangat aktif terlibat di dalam semua keputusan yang diambil dalam struktur organisasi kami. Mari kita saksikan berikut ini. Very good morning, everybody. Welcome to our new EduSeed training for the new center. We want to just thank God for each of you, your desire, your aspirations, and your vision to set up a center. I believe that each of you will be able to impact many, many lives. As it was, for us in all these years, it's been more than 23 years since we first started our first homeschool center back, 23 years ago. And we thank God that this ministry has expanded to many. I think over the last 20 years, we have helped more than nearly 200 churches and individuals to set up centers. And today, we thank God that God has helped us to expand these visions in a different way using technology. So we welcome you, and I hope that these 3 days you will be able to learn and be able to serve the Lord in a more different way. Okay, thank you. Slide. Okay. Firstly, let me share with you our vision. Our vision is to empower learners to be leaders for tomorrow. Why tomorrow? Especially during this time that we are living in right now. It is so important for us to realize tomorrow will be a different world, even for us, especially more for these children. So we want to be able to empower them. Just as many of us, we were taken by surprise by COVID-19, and many were not prepared for the changes. What is important for our children to be prepared for tomorrow is to enable them to be a leader. And what is a leader? We will cover that shortly. Okay? Our mission is threefold. E for equipping learners for success with an adapted and personalized curriculum. We feel it's important that the leaders of tomorrow has some level of academic success. And so we need to equip them to be successful in their academic learning. 2, we want to develop learners' leadership skills and attributes. We will cover on that, why it's so important that the future they learn to have skills and attributes. Lastly, our mission is to unleash these learners in creativities and to foster transformations and innovations abilities. Every child can has that abilities
Today, they are living in a very, very different world. And what you are going to do is you're going to be a part of that life to put a seed into their life to not just educate them, but to prepare them for tomorrow. Say, the future. What is it about? Oke, baik. Terima kasih. Sekian sambutan dari founder kami, Pastor Kevin Gan, dan kami akan lanjutkan dengan video berikut ini. Sebelum kita memulai dengan lebih dalam lagi ke visi misi kami yang kami usung dalam setiap pembelajaran dan setiap kita memasuki sebuah ruangan kelas yang kita yakini bahwa anak-anak ini kita bekali dengan karakter dan kemampuan akademis yang mumpuni untuk menghadapi abad 21. Sebelum saya lanjuti, mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut dengan video berikutnya. Selamat datang Pak Hadi, welcome. Good morning Pak Hadi from Semarang. Good to see you again. Ada berapa Pak hari ini guru yang bergabung untuk ikut training? Oh, masih mute Pak, maaf tidak terdengar. Masih mute ya. Coba. Oh iya, baik. Gimana Pak? Ya, selamat pagi Pak Hadi. Untuk hari ini saya pribadi karena di tempat kami resource-nya terbatas ya, jadi kita harus saling berbagi waktu. Oh, baik. Kita juga ada recordingnya, kami akan bagikan setelah trainingnya selesai, tidak masalah. Oke. Thank you. Dan saya akan lanjutkan dengan selanjutnya dari video kami. Sebentar, ada core dasar, bagian mengapa, alasan kami menjalankan menjalankan visi misi yang ada core 4, dalam salah satunya adalah creativity yang kami ingin ajarkan kepada anak-anak. Baik. Izin share screen kembali. Oke. Empat keterampilan. Oke, sound. Yaitu kreatif dan memiliki keterampilan dalam berinovasi. Jessica, sound oke? Keterampilan dalam berpikir secara kritis. Mampu berkolaborasi dan memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah, dan juga keterampilan dalam berkomunikasi. Visi kami meliputi 3 formasi, yaitu pembentukan mental yang meliputi dalam pendidikan yang berkualitas, dan yang kedua, pembentukan keterampilan sosial dan emosi untuk memberikan mereka keterampilan dalam penguasaan dalam pembelajaran. Yang ketiga, pembinaan kepemimpinan di mana para pelajar harus diberdayakan dengan kemampuan yang sesuai dan mudah beradaptasi. Belajar di masa pandemi COVID-19 memiliki berbagai tantangannya. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun siswa berada di rumah. Dan juga guru dituntut dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring atau online. Dan juga ketidaksiapan orang tua mengajar anak di rumah. Dan yang terakhir ialah sistem pembelajaran yang belum matang dan teruji. Belum lagi anak merasa sendiri dan tidak memiliki rutinitas yang pasti. Hal ini berlanjut dengan macam-macam gaya belajar siswa. Visual learner, siswa yang belajar dari apa yang mereka lihat. Auditory learner, siswa yang belajar dari apa yang mereka dengar. Kinesthetic learner, siswa yang belajar dari apa yang mereka lakukan. Ada juga kita sebut dengan stress learners, siswa yang belajar dari apa yang mereka sangat risaukan. Ada ease learners, siswa yang belajar dari apa yang mereka mudah lakukan. Scribble learners, siswa yang belajar dari apa yang mereka catat. Trust learner,
siswa yang belajar dari guru atau orang tua. Teach learner, siswa belajar dari membagi informasi kepada orang lain. Dan yang terakhir ialah copy learners, siswa yang belajar dari mengcopy apa yang orang lain lakukan. Sebanyak 65% dari siswa adalah tipe pelajar visual. Siswa seperti ini gemar mengumpulkan informasi melalui media yang dapat dilihat. Anak-anak yang merupakan pelajar visual memiliki otak yang sibuk mengambil gambar hal-hal seperti yang dilakukan sebuah kamera. Setelah mereka memvisualisasikan konsep, sangat sulit bagi mereka untuk melupakannya. Dan yang berikutnya ialah auditory learners, ialah pelajar tipe auditory. Sekitar 30% dari kita memproses informasi dengan cara terbaik dengan mengulangi instruksi, bahkan diam-diam sehingga dapat mendengar dan melihat informasi di mata pikiran kita. Pada saat kita berkomitmen untuk mengingat informasi tersebut dan belajar dengan baik dengan mendiskusikan ide-ide. Tapi hal ini juga tipe pelajar siswa seperti ini mudah terganggu oleh kebisingan. Pelajar dengan mengandalkan pendengaran sering menyukai musik latar belakang untuk meredam suara. Kinesthetic learner ialah tipe pelajar kinestetik yang memproses informasi terbaik melalui pengalaman langsung. Sebenarnya, kegiatan ini bisa menjadi cara yang termudah bagi mereka untuk belajar. Berikut adalah tips bagaimana mengenalkan teknologi kepada anak sejak dini. Yang pertama ialah dukungan dan pendampingan penuh pada anak dari orang tua. Yang kedua, kenali kebutuhan anak akan teknologi. Yang ketiga, menginstal aplikasi pendukung. Yang keempat, memasang parental lock. Dan yang terakhir ialah edukasi penggunaan dan tetap konsistensi. Dengan sistem pembelajaran Oakbridge, kami berhasil menjawab tantangan jauh sebelum masa pandemi COVID-19 dimulai, yaitu mengkustomisasi jalur pembelajaran sehingga siswa mampu menyelesaikan pencapaian akademis mereka dengan baik. Mengembangkan para pelajar yang mandiri, meningkatkan performa dalam akademis, menstimulasi kemampuan dalam memecahkan masalah, dan juga berhasil dalam sistem pembelajaran yang aktif, yaitu inquiry-based learning pedagogy. Kompetensi inti kurikulum kami ialah mencapai sifat kebiasaan anak yang belajar dengan mandiri dan jalur pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan setiap individu, menggunakan sistem target belajar yang harus dicapai, platform online yang menggunakan sistem LMS, program belajar untuk mencapai literasi digital, dan juga fokus untuk membangun kemampuan anak berpikir secara kritis dan kemampuan memecahkan masalah, dan juga pembelajaran sosial dan emosional. Penggunaan teknologi untuk segala aspek kehidupan, termasuk untuk pendidikan, mempertemukan kita dengan definisi yang kerap kali didengungkan, yaitu literasi digital. Mari kita melihat lebih jauh apa yang dimaksud dengan literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum. Yang harus dipahami ialah kecakapan atau pemahaman siswa dalam menggunakan media digital haruslah disertai dengan tanggung jawab. Tanggung jawab dalam memperoleh informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi baru hanya akan berguna jika diimbangi dengan kecerdasan penggunanya.
Tujuan dan arah kurikulum Oakbridge ialah yang pertama, menanamkan keunggulan akademik dikombinasikan dengan keterampilan yang baik dan kemampuan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan juga menyiapkan pelajar atau siswa menghadapi ujian skala nasional dan internasional. Dan yang terakhir ialah memperlengkapi para pelajar dengan keterampilan abad 21. Ada 3 sub-area yang difokuskan dalam metode pengajaran dan pendekatan Oakbridge. Yang pertama, pendekatan belajar mandiri. Untuk meningkatkan performa akademis dan untuk mendorong kesempatan belajar yang lebih berguna dan sistem target belajar harian disusun untuk siswa di kelas. Sistem ini memungkinkan orang tua memiliki kesempatan untuk memantau perkembangan siswa secara terus-menerus dari manapun. Dan yang kedua, penguasaan pembelajaran. Kami menyediakan hasil belajar yang optimal dengan persiapan pelajaran yang telah disusun sebelumnya, beserta media belajar yang komunikatif, didukung oleh multimedia yang menarik, video pelajaran yang interaktif, dan kelas-kelas yang live stream. Kerangka pelajaran disusun dan direncanakan untuk menyederhanakannya bagi siswa, guru, dan orang tua. Dan yang ketiga, kemampuan dalam berpikir secara kritis. Siswa diajarkan sejak dini untuk mempetakan segala sesuatu di dalam pikiran atau yang kita sebut dengan mind map dan mencatat poin-poin penting dalam pelajaran tanpa instruksi dari guru. Hal ini terjadi karena siswa memiliki akses terhadap pelajaran sebelum pelajaran tersebut dipelajari. Siswa dapat mengambil waktu jeda, memahami, mengevaluasi, dan memperkuat mata pelajaran yang sedang dipelajari. Berikut adalah contoh-contoh karakter yang dapat dibangun dengan lingkungan belajar yang dinamis. Yang pertama, keragaman dan partisipasi. Hal ini untuk menciptakan para pemimpin yang menemukan kesamaan dan belajar dari keragaman untuk membangun identitas yang dapat diterima di dalam maupun di luar lingkungan kelas. Yang kedua, empati dan kritis. Menciptakan para pemimpin yang dapat mengenali, memprediksi, menjelaskan berbagai perasaan dan perilaku dan meresponnya dengan respon yang empati dan dengan semangat kebersamaan. Yang ketiga, komunikasi. Menciptakan pemimpin yang mempraktekkan keterampilan untuk mendengarkan dan memberi respon yang baik. Kemampuan berpikir untuk merespon dan juga berkomunikasi serta merangkul dengan baik dan menghargai serta berkomunikasi secara kolaboratif. Yang keempat, mampu menyelesaikan masalah. Menciptakan pemimpin yang mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah melalui berbagai cara atau langkah yang efektif dan positif. Dan yang terakhir ialah hubungan antar sesama. Menciptakan pemimpin yang peduli terhadap orang lain dan mencerminkan sikap persahabatan melalui tindakan dan hubungan antar sesama. Kemampuan akademis individu haruslah didukung dengan keterampilan. Berikut adalah keterampilan yang penting untuk dimiliki di abad 21. Pertama adalah kemampuan berkolaborasi. Selanjutnya, kemampuan berkomunikasi dan juga kreativitas. Dan yang terakhir ialah kemampuan berpikir secara kritis. Sistem belajar kami meluluskan hampir 95-98% siswa dan mereka berhasil melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu universitas. Berikut adalah contoh ruangan kelas di sekolah Oakbridge, di mana siswa belajar secara mandiri di bawah pengawasan guru, dan juga rasio ideal antara jumlah guru dan murid. Dan yang terakhir tentu saja mereka belajar dengan bantuan teknologi.
Kurikulum yang tersedia di Sekolah Oakbridge ialah Kurikulum Nasional Plus. Kurikulum yang terdiri dari kurikulum internasional dan kurikulum nasional. Pembelajaran dijalankan secara bilingual, yang berarti dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris. Ini adalah contoh-contoh buku yang tersedia di Sekolah Oakbridge dalam berbagai mata pelajaran. Kami senang memberitahu Anda bahwa Oakbridge telah berminta dengan Boclips, perusahaan pemenang penghargaan dari Inggris, untuk menyediakan konten video sains yang berkualitas tinggi. Mari kita saksikan bersama-sama contoh video pembelajaran sains berikut ini. Coba bayangkan kalau kamu berada dalam musim panas. Kamu merasa sangat panas dan haus. Lalu kamu segera menghidupkan kipas angin dan mengambil sebotol minuman dingin. Nah, sudah dibayangkan anak-anak? Pernahkah kamu bertanya-tanya sebenarnya siapakah ya yang menciptakan kipas angin itu? Atau siapakah ya yang menciptakan kulkas sehingga dapat mendinginkan botol itu? Nah, jawabannya tentunya para saintis. Pada kesempatan ini, Ibu ingin anak-anak berkenalan dengan Dr. Bingo. Yang terlihat di sistem kami adalah pilihan video pembelajaran yang dapat diakses tersedia dalam 2 bahasa atau bilingual. Platform pembelajaran ini mampu diakses oleh orang tua, murid, dan guru kapan saja dan di mana saja. Inquiry-based learning, yaitu bentuk metode pembelajaran yang aktif yang kita terapkan di Oakbridge. Lingkungan belajar ini akan mendorong siswa untuk lebih banyak bertanya, menganalisa masalah, dan membuat skenario. Proses ini juga mengedepankan peran siswa dalam proses pembelajaran. Tidak hanya itu, kegiatan presentasi dan bermain peran dalam waktu belajar adalah salah satu contoh penerapan IBL ini. Lingkungan pembelajaran yang aktif akan selalu melibatkan siswa dan juga memicu rasa ingin tahu mereka. Tidak hanya itu, pembelajaran yang aktif menghasilkan rasa semangat untuk belajar sehingga mendorong siswa mengeksplorasi materi, mengajukan pertanyaan, atau berbagi ide. Ini juga sangat efektif memerangi sindrom ketidaktahuan, memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan mereka sendiri untuk menjadi ahli dalam material pembelajaran. Tidak hanya itu, ini akan mentransfer beberapa tanggung jawab dari guru ke siswa. Bisa kita lihat bersama-sama bagaimana IBL terintegrasi ke dalam kurikulum Oakbridge. Ini adalah pelajaran sains murni untuk anak kelas 6. Setelah pembahasan klasifikasi tentang hewan yang hampir punah, yaitu macan malayan, siswa diajak untuk berdiskusi dan melakukan riset tentang hewan yang hampir punah. Tapi tentu saja ini hewan lainnya selain macan tersebut. Ini adalah pelajaran kimia murni untuk anak SMA. Mereka sedang mempelajari tentang atom dan berbagai elemennya. Di akhir pelajaran, siswa diajak untuk melakukan eksperimen dan pengamatan antara air yang diberikan klorin dibandingkan dengan air yang tidak diberikan klorin. Berikut adalah langkah-langkah melakukan eksperimen dan pengamatan. Langkah-langkah tersebut sudah disusun begitu detail. Dan pada akhir eksperimen, siswa diberikan 2 contoh kasus untuk diselesaikan. Pembelajaran seperti ini tentu saja akan membantu siswa mengembangkan kemampuan analisa dan kemampuan memecahkan permasalahan. Kunci jawaban ini hanya boleh dimiliki oleh guru yang mengajar.
Kunci jawaban ini juga sebagai panduan guru dalam mendampingi siswa melewati proses pembelajaran sampai mereka memecahkan atau menemukan solusi dari soal yang diberikan. Tidak hanya pada mata pelajaran utama saja, IBL terintegrasi dalam kurikulum Oakbridge. Ini juga berlaku pada pendidikan karakter yang dimiliki oleh kurikulum Oakbridge. Pelajaran value education untuk anak kelas 1 SD. Mempelajari tentang mencintai keluarga dan bagaimana cara menunjukkannya. Terlihat di akhir pembelajaran ada pertanyaan yang diajukan. Apa yang dapat saya lakukan untuk menunjukkan cinta kasih saya kepada keluarga? Di dalam buku latihan, siswa dapat memilih tindakan yang dapat menunjukkan cinta kasih kepada keluarga. Contoh pelajaran Values Education untuk kelas 5 SD. Pelajaran ini mengajarkan tentang sikap diri yang menunjukkan rasa syukur. Di modul latihan, siswa didorong untuk setiap hari melakukan perbuatan yang menunjukkan rasa syukur selama 1 minggu penuh. Walaupun mungkin siswa tersebut tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, dan tidak hanya itu, ada aktivitas pelajaran yang mengajak untuk melakukan survei kepada anggota keluarga dan orang terdekat siswa. Pembelajaran ini tidak hanya satu arah, tetapi 2 arah. Berikut juga salah satu contoh bagaimana IBL terintegrasi dalam kurikulum Oakbridge. Pelajaran pendidikan karakter value education untuk anak kelas 1 SMP, di mana siswa diminta untuk selama 1 minggu membuat observasi tentang cara atau ragam orang-orang memperlakukan para pekerja atau buruh. Setelah observasi, siswa juga diminta untuk mengaplikasikan pelajaran yang diambil mengenai perlakuan terhadap orang lain. Selain mengajarkan pendidikan budi pekerti yang baik, siswa juga berperan aktif dalam proses pembelajaran, dan hasil pembelajaran berbeda pada setiap siswa. Di setiap mata pelajaran, kunci jawaban selalu hadir sebagai panduan guru membantu siswa di setiap topik yang dihadirkan dalam kelas yang menggunakan kurikulum Oakbridge. Di setiap ruangan kelas Oakbridge, guru selalu siap mengajar. Hal ini disebabkan oleh rencana pembelajaran yang sudah tersusun dan terencana dengan baik. Setiap topik pelajaran juga dilengkapi dengan kunci jawaban sebagai panduan guru dalam mendampingi siswa untuk belajar. Kami juga memiliki program Emerging Leader, yaitu program kepemimpinan. Oke, baik, terima kasih. Untuk intro pembelajaran bagaimana value, misi, dan visi di dalam education teknologi yang kami usung dan yang kami terapkan di pembelajaran setiap hari untuk para siswa kami, memang sangat approach-nya yang sangat berbeda, dan Oakbridge adalah satu-satunya yang masih menggunakan sistem di dalam education teknologi ini tersebut. Sebelum saya lanjutkan, mungkin sebelum dimulai akan disambung oleh rekan saya, Mr. Jacob. Mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin ada tadi singkat ya tentang penjelasan dari founder kami dan dari saya sendiri. Mungkin masih ada pertanyaan. Mungkin masih ada mungkin yang baru bergabung, khususnya guru-guru baru mungkin atau para administrator yang baru membuka cabang mereka, mungkin melihat apakah bagaimana dari sisi orang tua, itu dari sisi pengajar, dari kami sistem guru, dari sisi guru, dan juga dari sistem penyedia materi untuk akademis. Mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin bertanya-tanya bagaimana dari feedback dari orang tua yang selama ini mungkin sudah menaruh kepercayaannya kepada kami agar anak-anaknya menggunakan sistem pembelajaran di center atau di sekolah mereka tersebut. Oke, banyak sekali sebenarnya ya untuk
banyak sekali sebenarnya ya untuk testimoni, tapi saya ambil satu. Ada satu parents yang kerinduan yang ingin mengungkapkan dan ingin menceritakan pengalamannya. Oke, mungkin saya akan putarkan sebentar untuk parents testimoni. Oke, ditunggu sebentar. Oke, saya akan izin share screen kembali. Hello, I'm Dr. Chua. So I would like to share about how EduSeek actually helped my two children. So last time when I was working in Cambodia, when I was doing mission helping the Cambodian people, my two kids was actually raised up in Cambodia. We are looking for few ways for educations because we serve in a very remote area, very far from the city, so we can't find any suitable school. But we thank God that we have this system when we met Pastor Kelvin and Judy. I still remember that times internet are still not good, but we use handphone. We even use handphone to connect to laptop, and then we online. And my sons start using these online systems from grade 8, my eldest son from grade 8, 9, 10 until he finished. Now we find that this system is very helpful to us because first, it's affordable. The cost is much lower compared to international students. So flexibility is something very important for my children, and I like these systems because the real teachers actually recorded inside the EduSeek. For us as a parents, we are just like a facilitators. So we make sure the children are online, understand what the teacher do the exercise as requested. Then a lot of time my children will depend on the teachers on the video. So he can replay the video again and again, try to understand the lessons. This system to provide tutor for us at that time. As we go higher level, as a parents, we find it a bit more difficult, but then the tutor helps us a lot. So until my son finished the O level, so he came back to sit for a private exam. He passed the exam well. Then he used that good result to apply for A level and then university. So now my eldest son, he finished already in a local university last year, and using this IG result and then the A level result from the home school. My second son also finished IG using the EduSeek program, and then now he's in another university, still in his second year. So I find that for us, education is everywhere. It's possible for everybody. Even for us who have missions, we have worked in another country, we find that our children are not lack of education because of these systems. So I want to thank EduSeek for these brilliant ideas, helping children to follow parents, and at the same time, children have quality educations. So the quality of EduSeek lies on the materials. So I like this system, so I will encourage parents to consider to use this system for a better education for their children. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua, dan saya baru lihat welcome aboard Ibu Kristi. Nice meeting you again Ibu Kristi dari Center Kingdom. Halo. Dan juga ya dengan Miss Triana ya, welcome. Dan setelah sesi saya perkenalan untuk visi misi dan value yang kita yakini, yang kita usung di dalam sistem pembelajaran kami, mungkin Bapak Ibu yang baru bergabung atau administrator atau principal, mungkin school founder, mungkin masih ada pertanyaan sebelum kita break sebentar 15 menit dan akan dilanjutkan dengan rekan saya Mr. Jacob, yang memang Mr. Jacob ini memang bidang dan skopnya memang kami salah satu kami punya yang spesifik mengurusi IT kami.
Jadi memang sistem pendidikan di kami ini memang harus dijalankan dengan bantuan teknologi dan tentu saja dengan sistem-sistem terbaru dalam sistem kami dan akan nanti dijelaskan oleh Mr. Jacob. Oke, mungkin masih ada pertanyaan Bapak Ibu, mungkin dari guru-guru dari SD Widya Kirana, mungkin dari Pak Hadi sendiri, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan atau peserta lainnya. Jika tidak, oke, Pak Hadi, oke, all good? Oke, thank you. Oke, Bari, terima kasih. Kita akan lanjut ke sesi kedua, tapi kita akan break dulu ya, 15 menit. See you all in 15 minutes, 10.15 kita kembali lagi login. Oh, thank you. Okay. Udah record, Jess? Okay. Alright, yang sudah lama bekerja dan berkecimpung dengan program EduSeeds, mungkin kita sudah tahu beberapa short form ini, tapi hari ini bagi saya sedikit peluang untuk terangkan satu-satu. Mungkin bagi guru-guru yang pertama kali mendengar ini adalah overall system EduSeeds, so get yourself used to the short form. Okay, the first one is EIS, yaitu EduSeeds Information System. This is like a place for the school to manage the student. This is a place for the school to register teacher dan register student as well. And it's a place for the admin to order module or order books. Now, this is GSS. The second one is goal setting system. Ini adalah tempat untuk mengurus kelas. Okay, it's bisa digunakan oleh guru-guru dan juga student. Okay, nanti kita akan belajar GSS ini lagi dalam lagi pada hari ini. Now, LMS adalah Learning Management System. Ini seperti kita punya e-content ataupun buku teks yang berada di dalam online. So, murid-murid kita ataupun pelajar kita tidak perlu bawa buku teks tebal-tebal untuk pergi ke sekolah. Cukup dengan laptop saja. Nah, EDT ataupun Electronic Diagnosis Test ini cukup berguna untuk pihak sekolah jika kalau ada student datang baru mau register di sekolah, kita bisa diagnose dia punya grade ataupun dia punya tahap kemampuan belajar itu di peringkat mana, di grade mana dia mula. Oke, dan kita bisa tahu dia lemah di bahagian mana. Sebab EduSeeds punya pelajaran didesain dengan menggunakan section by section, topik by topik. Jadi bila pelajar baru datang, kita bisa detect kelemahan student dan kelebihan student menggunakan sistem EDT ini. EDT ini adalah automatic, student datang, register, ambil tes ini, and then dia akan mark secara otomatis. Jadi guru-guru ataupun admin tidak perlu susah-susah untuk buat marking. Oke, activity book. Activity book ini saya tidak pasti kalau kamu nampak saya punya laptop. Saya punya gambar. Tapi saya percaya kamu boleh ada activity book yang kamu bisa pegang sekarang. Let me show to you. Tahu ya activity book itu apa? Activity book ini sama macam ini ya. This is the activity book where the student will study. So student akan menggunakan activity book ini untuk menulis jawapan, mencatat nota, dan selepas student habis buat activity book ni, dia akan pass kepada guru-guru, and then guru tersebut akan buat marking. Okay,
marking. Dan selepas marking, diorang bisa update di GSS yang kita akan belajar sebentar nanti. Now, TG. TG ini adalah teacher guide. AB tadi adalah buku untuk pelajar, a book for the students. But TG is a answer key given to the teacher. But tidak semua guru-guru bisa akses TG tersebut. Kita akan berikan akses kepada TG ini cuma kepada admin kepada sekolah, dan admin sekolah akan berikan kepada guru-guru. Kenapa kita buat seperti itu? Supaya guru-guru tidak mempunyai banyak akses terhadap kita punya material dan mereka tidak bisa membuat tutorial ataupun tuition di luar sekolah. Tapi saya percaya sekolah-sekolah di Indonesia semua baik-baik saja ya guru-gurunya. Amin. Oke, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, so ini adalah kita punya overall system. Oops, what is this? Bagi saya move ini dulu. Oke, ini adalah front page kepada EduSeats. Kita boleh tengok to login to GSS, kita akan terus ke sini, key in, but pergi ke LMS. Masih ingat LMS itu apa? Learning Management System. Oke, LMS, klik dekat sini, EIS, dekat sini, EIS ini khusus untuk admin sahaja. Guru-guru tidak perlu risau tentang ini. Dan EDT juga khusus untuk admin sahaja. Bagi yang guru, kamu cuma boleh risau untuk GSS dan juga LMS. Oke, seterusnya ini adalah EduSeats overall system yang kita bisa akses. Kalau saya terlalu laju, mungkin bisa bagi tahu supaya saya boleh bercakap pelan-pelan ya. Okay. Okay, thank you, Yeah. Pak Hadi. Yeah. So number one, EIS, this is for administrator. This is the look of it. Number two, this is for admin, teachers, and students. Today, we're going to learn about this a little bit more further. And then we will touch a little bit of LMS and EDT. This is very important and very good medium or material that you can use to diagnose your new potential student. All right, make use of it because this is free. Tidak banyak sekolah, tidak ada sekolah yang punya diagnosis seperti ini. Setakat ini yang saya tahu cuma berada di EduSeats. So bisa pakai website ini untuk kalau ada student yang baru. So kita juga ada bahan untuk berbicara dengan ibu bapak kepada student tersebut. Oke. Next one, support system untuk EduSeats. EduSeats support, kita ada Your IT Staff. Your IT Staff maksudnya setiap sekolah terutamanya di Indonesia, sebab kita training Indonesia sekarang kan, seharusnya wajib kalau satu-satu center itu di Indonesia perlu ada IT staff. Saya paham juga kalau Indonesia center tidak punya ramai staff, tapi boleh juga lantik admin jadi IT ataupun seorang guru dia juga bisa jadi IT staff. Kenapa? Dia boleh liaise dengan EduSeats HQ IT. But untuk Indonesia, kita pergi ke Miss Angela dulu ataupun Miss Jacinta untuk support. Now, kalau kita perlu bahan-bahan material yang lain, kita bisa pergi ke YouTube. Di sini ada EduSeats Learn dan di sini ada Facebook. Kalau boleh, kita semua perlu register di sini Facebook, terutamanya yang guru-guru, sebab di situ ada banyak video tutorial yang kita bisa belajar. Dan juga WhatsApp, ini EduSeats Community
Saya tidak pasti, nanti mungkin Indonesia mungkin ada. Diorang belum masukkan saya sebab saya mungkin tidak cukup kelihatan Indonesia. Walaupun hari ini saya pakai baju batik untuk mau tunjukkan saya juga Indonesian, I say. Now, IAS mungkin saya tidak perlu sebut ini sebab ini untuk admin. Oke. Admin kalau perlu tutorial personal boleh aja bagi tahu dengan Miss Jacinta ataupun Miss Angela, nanti kita bisa buat sesi yang lain. Sebab saya percaya training pada kali ini adalah untuk guru-guru yang baru. Oke, goal setting. Oke, ini adalah goal setting dan mungkin kalau sekarang guru-guru yang sedang ikut training kita pada hari ini mungkin bisa tunjukkan ataupun tulis ini learning.edusit.com sebab kita akan hands on sebentar nanti. Oke, udah? Oke, now goal setting system ini untuk admin, teachers, dan students. Untuk hari ini saya cuma bisa sentuh untuk bahagian teachers dan students. Oke. Dan di YouTube tadi kita juga ada beberapa manual yang ya, ibu bapak sekalian bisa pergi tengok. Ada function untuk admin, ada function untuk cikgu ataupun teacher, dan ada function untuk students. So, saya ingat semua center yang sekarang ini saya nampak sudah punya school calendar dan sudah ada classes ya. Dan I think the admin sudah tahu bagaimana untuk buat enrollment kepada student dan teacher. Kalau belum tahu, boleh bisa datang ke YouTube ini dan lihat. Now, mari saya buat sedikit testing. Bisa nampak saya punya screen? Ada nampak Google? Bisa nampak? Kalau tidak, saya share lagi. Tadi belum, not yet. Oh, Doesn't show, yeah. maybe because I didn't share. Okay, I will go here. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan slowly tunjuk student punya login and then teacher as well. Alright. First of all, like what I said just now, we go to learning.eduseeds.com/goal or without goal should be no problem. Okay, everyone having the same page with me? But let me just go through first, and then I will give you some time to try later on so that while you're doing the hands-on, you can ask me questions directly. Okay, so now I want to show you the student access to goal setting. Ini adalah contoh untuk student. So demo sahaja, there is not much data on this, but let's see what we can have. Student. Okay, ini login untuk student ya. Whoops. Oh. Oh, itu ya. Kenapa? Oke, login. Now, ini adalah student. Nama student tersebut adalah student 4. Student 4, fungsi dia untuk datang kepada goal setting ini adalah untuk buat goal.
add goal di sini, di sebelah kanan. You klik add goal. Oke. And then course ini sudah dibeli oleh admin ataupun di-order oleh admin. Jadi biasanya student sudah punya list seperti ini untuk bisa ditambah ataupun di add goals. For example, hari ini saya mau, these students want to learn 101B. Okay, like what I said just now, EduSeat was designed to design the lesson by topics like 1.1, Our Beautiful World, 1.2, 1.3, dan interesting thing adalah EduSeat punya section test. Okay, setiap lesson chapter 1 ada section test, lepas tu chapter 2 ada section test, dan section 3 ada section test. So EduSeat's lesson have been designed something like this supaya student tidak takut-takut menghadap peperiksaan ataupun menghadap exam. Sebab setiap bab diorang sudah mempunyai masa untuk review ataupun revise. Oke, hari ini student ini akan belajar lesson 1.1. Oke, so kita boleh add, klik add. Nah, today's goal. Add ini bisa dibuat oleh student itu sendiri ataupun cikgu. Nanti saya akan ajar bagaimana guru-guru boleh menambah goal untuk setiap student di dalam kelas dia. Alright, after the student put the goals hari ini, mungkin I put 2 goals for today, science 1.1, and let me study mathematics 201. Ini grade 2 ya. And then normally we start from 1.1. Okay, and then click add. Hari ini kita udah tahu dan ibu bapak juga di rumah udah tahu yang student ini sudah add 2 goals hari ini. Okay, now proceed. Klik proceed untuk belajar. Bila student tersebut klik proceed untuk belajar, dia akan straight pergi ke LMS. Tadi kita sudah belajar tentang LMS ataupun Learning Management System, di mana ini adalah tempat untuk kita belajar ataupun menonton pelajaran video, animasi. Objectives. In this lesson, you will learn that living things have life, that non-living things do not have life. Saya forward dulu. New words. Let's learn some new words and also find out what they mean. Let's begin. Different. It means not the same. Okay. Objectives. Setiap lesson kita didesain punya objektif. Maksudnya kita punya pelajar tahu untuk belajar topik ini, mereka tahu objektif pada lesson tersebut. Seharusnya guru-guru yang mengajar juga perlu remind student bahwa setiap lesson ada objektif dan apa yang mereka perlu tahu pada pelajaran pada hari tersebut ataupun topik tersebut. Objektif dan juga nama-nama baru ataupun perkataan-perkataan baru yang mereka perlu belajar dan fahami. Look around you, so, children. Ini perlukan new words. Pertolongan daripada guru untuk bagi tahu kepada student bahwa diorang perlu belajar perkataan-perkataan yang baru di dalam setiap pelajaran mereka ya. Oke, saya fast forward aja. Nah, selepas mereka belajar, mereka belajar ada video. Mereka juga bisa melihat video kalau perlu. Hello kids! How are you guys doing today? I hope that you're doing great. I'm Miss Nathalie. You can call me Nathalie and we're gonna be best friends. So, in this lesson, you're gonna learn 2 things. The first one is living things have life.
Second one would be non-living things do not have life. Want to know more about living things and non-living things? This is a pointer and this is DC. Okay, so stop dulu, stop sharing. Apabila student udah belajar di LMS ataupun online system tadi, so mereka seharusnya akan menjawab di activity box ya, ibu-ibu sekalian. Selepas mereka siap, student tersebut akan hantar kepada guru kelas supaya guru kelas akan mark ataupun tanda activity book tersebut. Nah, sekarang kita akan pergi ke login seorang guru ya. Login seorang guru, mari saya share sekali lagi. Seperti biasa, kita pergi ke learning.eduseat.com. Ini adalah student tadi, saya terpaksa log out. Now, untuk guru, oke. Test teacher. Login. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah account untuk guru. Pertama, apa yang guru boleh lakukan adalah untuk melihat attendance. Oke, kita lihat di sini, ini sangat penting bagi setiap guru kelas. Kita punya, let's say, ini adalah kelas Crystal. Guru ini, account guru ini ada dua kelas. Yang pertama Crystal Class dan yang kedua LMK. LMK ini kurang sedikit student dia. Oke, now saya pergi ke Crystal Class. Kalau guru tersebut mempunyai banyak kelas, senarai kelas akan banyak di sini ya. Oke, sebelum itu menu di sini ada My Home, oke, Report, oke, Report dan Classes. Classes ini biasanya untuk admin, tapi sekarang untuk teacher nggak apa-apa dulu. Alright. Oke, ini adalah student, first name, last name, dan class Crystal. Oke, diorang udah buat goal tak? Student 5, kita boleh nampak cikgu boleh nampak apa goal setting yang sudah dibuat oleh pelajar di dalam kelasnya. Oke, first, mari kita lihat bagaimana untuk mengambil attendance ataupun kehadiran. Oke, teachers by default ini adalah hadir. Ini maksudnya adalah hadir. But let's say the student is not in the school today, you can just untick it. Something like this. Untick does mean this test user is not in the school. All right. And student 5 and test user 1 in the school. Selepas udah confirm, bisa klik submit attendance ya. Submit attendance untuk hari ini. Oke. Now boleh nampak ini present, absent, dan present. Untuk hari ini kita bisa edit. Bisa edit balik. Ya mungkin salah. Then save attendance. Hari ini sahaja boleh edit. The next following day, nggak boleh buat apa-apa. Cannot do anything. Okay, that's number 1. For the teachers, that's your function to do attendance. Number 2, all right. Teachers, if you want to go deeper and check your students, let's say student 5, let me go to the details. Nah, teachers, this is the good thing. You are able to add goal for the student. If you want to add goals. You can check goal list for the student. Let me check how many students, how many module that the student have. So dari sini kita bisa tahu student ini perlu
order book ataupun tidak perlu. Okay? Now, let's go back. Seperti yang kita tahu tadi, student sudah buat AFB ataupun activity book, so kita bisa default, kita bisa tanda sudah dibuat. Okay, for example, for this student 5, let me try to add goals first. I am the teacher, I can add goal for this student. Okay, 301. Okay, let's start with 1.1. Then I click add. All right. So for this student, I have done this goal setting for today, which is the science 301 1.1. Now remember teachers, kalau kamu tidak mau buat ini pun boleh, because the student should know that they need to add the goal themselves. Okay. For example, the student and already done the activity book and the teacher already marked. So the next thing what you need to do, teachers, is you need to sign off. Every time you need to sign off. Sign off. Sign off means already done. Defer means have to do again. All right. Sign off means have to finish. Okay, udah mak. Maksud dia next besok 12 hari bulan, sign off mean ini tidak akan berulang kembali. Tapi if you defer 12 hari bulan, the next day lesson ini akan ada lagi. Alright, so this is the difference between defer and sign off. And then teacher boleh delete. Okay, teacher boleh delete goal setting ini jika perlu. Kalau terlalu banyak, kita bisa delete, ya. And then the next one, like what I said just now, setiap lesson, setiap activity book ada module exam. So di dalam module exam, teacher boleh letakkan mark. Okay. For example, I put mark on this 80, let's say 80, and then the teacher can do can give remarks as well. Good job. Keep it up. So bisa buat. Alright. And then sign off. And then untuk hari ini bisa save. Kalau ada apa-apa perubahan, boleh di save ya. Kita sign off dulu nih. And then sign off. Alright. Kalau kita lihat di sini ada overdue 40. Alright. Maksud dia guru ini udah tidak prihatin ya, 40 hari tidak sign off student tersebut. So as an admin bisa tahu the teacher buat kerja ataupun tidak buat kerja. So guru-guru yang hadir pada sesi hari ini hati-hati ya, sebab admin bisa nampak overdue student tersebut berapa. Oke, jangan lebih daripada 1 minggu ya. Nanti principal datang soal. Oke, so itu untuk cikgu. Next, cikgu pun boleh ataupun bisa pergi ke LMS, tengok apa student itu buat. Oke, klik proceed. Okay, the student is doing science 1.1. So when you finish this lesson, you will be able to understand the characteristics of a good science. Vocabulary. Okay. The teacher knows what the student are doing. Okay, let's go back to the goal setting. Now, the teachers, you also can extract results. Okay, this is the good thing that EduSeed have, where we can print out apa yang student sudah buat. Kita bisa print out di sini untuk berikan kepada ibu bapak. Biasanya setiap tanggal kita punya waktu untuk berjumpa dengan ibu bapak kan. Oke, kita bisa tengok one by one weekly progress report. Student
kelas dia bagaimana dan ada details di bagian ini. Tapi ini agak general. Kalau mau yang lebih details, di sini ada exam report, homework report pun saya rasa ini belum boleh digunakan lagi. Tapi module summary report boleh dipakai. Mari kita tengok bagaimana. Oke. Last module. Ini kalau kita mau cek, disebabkan user ini adalah demo, so mereka tidak mempunyai banyak details di sini. Mungkin saya akan tunjukkan admin nantilah. Oke. Yang the good one is here. Student progress report. No. Hold on ya, let me check. Okay, student progress report. Okay, let's say you need to click details. Sorry, I missed that part. You need to click details supaya kita bisa tahu dan print report ini kepada dalam bentuk PDF. So, for example, this is 5 students, student 5. Ini subject dan module complete dia berapa. Maybe I will just show to you how's the real data ya. Let me just give you a real data. Okay, real data. I go to, this is our one of our school. Let's go to Jasper 1. And then I want to check on, there is one particular student. I think this one of the student. All right, so I want to know, saya mau berjumpa dengan ibu bapak kepada Abijah Huilo. So saya mau ambil report. Okay. Mari, student progress report. Jasper, search, and I look for AB. Okay, I go to the details. Nah, ini kita bisa print out dan berikan kepada ibu bapak supaya kita bisa punya topik untuk dibagi tahu kepada ibu bapak. Student ataupun social study 3.0, dia this student already did 101, 102, 103, and then setiap module ada score. Wow, this student is a very good student. That's the reason I picked this student actually, to show you how good these students are. Mandarin berapa modul, ini dalam tahun ini aja, tahun ini saja. Bulan tak boleh. Okay, only this year. Alright, this year these students have done so much. Okay, maths, dan kita boleh bagi report to the parents the result as well. Alright, and then kalau kita print to PDF, I'm not sure if you can see this. It will become like this. All right. So I don't want to take so much time because it's getting bored for me to keep talking. I rather to let you test it out by yourself. Any one of you want to test out your own account, your teacher account? Bisa? Pak Hadi mau try ataupun ada soalan? I think Pak Hadi sudah cukup lama dengan kita kan, so I think you already know what to do. Any new teacher want to try out? Mungkin saya hanya nanti akan sampaikan beberapa masalah terkait setting goal, seperti beberapa bug yang menurut saya itu bug dari sistem yang saya pandang. Misalkan pada beberapa report atau di setting goal itu kadang yang saya pernah temui dari laporan guru atau teacher itu kadang pelajaran sudah dilewati jauh, tahu-tahu hari ini mau disetting kok nongol lagi. It can show again why. Dan beberapa misalkan seperti
modul modul report itu kadang beberapa ada yang terpotong gitu. Some cut. I don't know why we can. If I try to understand, you are saying that some module are not included into the report, Ya. Pak Adi? Ya. Maksud saya akan report pribadi gitu. Bisa ulang? Mungkin maksud Pak Hadi, maaf saya ini masuk. Mungkin maksud Pak Hadi reportnya itu tidak lengkap ya, karakteristik yang di print itu yang kita. Ada yang betul, ada reportnya tidak lengkap. Ada sebaliknya beberapa yang tadi saya bilang itu kasus kedua ya yang saya sampaikan, reportnya tidak lengkap. Ada kasus yang pertama nanti saya sampaikan setting goal itu pelajarannya sudah dan sudah betul-betul sudah selesai, sudah di close ya. Tapi ternyata muncul lagi. Oh, baik. Iya. I got two problem for the report that you're mentioning that that you print it out of the PDF. One is not complete under our characteristic for school characteristic. Is it can be customized? That is question number one. Question number two is a few cases that few students report that when they print, actually the lesson is done. Here again in the report. Two questions. Thank you. Oh, you mean the lesson appear again? Appear again. Right. But already done, finished, but still got printed again. Right. Oh, okay. So basically, I think, this is just assumption because usually if got any issue, if you found the issue, you quickly come and see us so that we can check it. But for now, I assume that while you're doing the record, first thing that you need to do is buat kalendernya dulu. Kalender udah ya? Kalender must be very thorough, very good, so that pengiran modul itu tidak berbeza ataupun tidak lari. That's number one. Number two, ada juga kasus di mana calendar first, Pak Hadi. Yes. So you clear cache and then you sign out. Log in again and then you set up the calendar first. So the timeline for the. I mean like that. Student wants to make a setting goal for new lesson, you know. But when she start to new lesson, she wonder, oh, I have finished it, I have passed it, but it appear. Seolah-olah itu dia belum ngerjain itu. Kok ini muncul lagi? Also the setting goals, not only the report. When you want to set up the goals, it reappear again the lesson that students already done. How about that one? Is it the same error? Check it. I think the bug is comes from the index from database. Okay. It comes from index database from the center. Ada juga kasus di mana student enggak bisa add goals. Right. Dia mau add goals. Right. Okay. The reason for that is tahun lalu ataupun something it can happen. Tahun lalu mungkin the student already finish the lesson. Then udah buat marking everything. But come to tahun ini mula persekolahan baru, cikgu mahu student tersebut buat lesson yang sama. Jadi mungkin cikgu tersebut request kepada Edusit HQ untuk delete. Perlu delete yang lama punya supaya bisa add goal di tahun yang sekarang, tahun yang baru. But it's a different case. For my center, for our center, it's different case. The student just finished the lesson maybe last month, and then so she wondered, wait, where I have finished, but it appear again. If appear that, are you able to add the goals?
it can end again. So, but what must we have? What must we do when it appear again? It's nothing because the lesson have finished. Ya ngapain di add goal lagi kan itu terbukti sudah selesai. Okay, I think best if Pak Hadi can screenshot or give the username, student's username, and bagi lagi details supaya pihak IT bisa check one by one. So because usually we need to check from different angle. I know. Okay. And then also for the report itself, can we add the category? Actually, because it's very limited towards the report for the characteristic one. Can actually request to add some category. What kind of category is that, Miss? Exactly, like character that like the teacher can fit in the character itself. Oh, you mean you want the teacher to do some typing? Yeah, so some typing and then more customized. Is it possible? For our current system, belum bisa, but we are that one is for next system. We are updating it. Thank God. So I just write down for the feedback, then I can forward to IT. Okay. Yes, Thank correct. you so No much. problem. Thank you so much. Ada lagi? Anyone want to try out? Saya mau menanyakan untuk tadi masalah absen presensi siswa. Ya. Kepentingannya sebetulnya buat apa ya? Karena kita kadang sulitnya kalau kita isi itu juga, misalkan ada siswa yang absen, itu tidak sekedar absen, kita harus tahu ini siswa ill, sick, on sick, ya sedang sakit, atau absen nggak ada konfirmasi apapun dari orang tua. Nah, absennya itu kita memang spesifik, kita beda-bedain. Nah, atas dasar kita bedakan itu, selama ini sejak awal kita nggak pernah pakai kolom absen itu karena kalau kita pakai itu nanti bingung, lah absennya karena apa? Nggak jelas. Ya, correct. You are right, Pak Hadi. Sebab kita punya sistem memang agak limited untuk terima data dari user. Itu bisa dan diperbaiki untuk sistem yang seterusnya lah. Tapi untuk penggunaan EduSeat di sini itu untuk student yang tidak datang ke physical school ataupun physical class aja. Ya, itu tempat untuk mengira berapa banyak kali mereka datang ke sekolah dan tidak datang ke sekolah. Itu saja. Untuk lebih details, sistem kita belum punya capability untuk pergi ke arah itu lagi. Kecuali nanti kita update di sistem yang baru. Lalu saya pertanyaan selanjutnya nih ya, terkait tadi untuk defer dan delete. What the difference about defer and delete? Defer maksudnya kadang saya rancu terus terang karena saya bisakan dua sisi, bisa pakai dua kondisi itu. Oke. Mungkin kalau bisa Pak Hadi boleh watch video tentang GSS. Ada bisa ketemu ya? Video GSS. Saya cari dulu. Saya bisa kirim linknya, coba saya. Kirim linknya di chat ya Pak Hadi ya. Baik. Ya, di situ ada. Selama ini yang saya lakukan biasanya yang saya beri arahan kepada teacher, defer itu untuk student yang sudah overdue-nya terlalu lama. Sedangkan deleted hanya saya lakukan kalau memang salah pilih modul. Nah, itu saya pilihnya deleted itu. Is it?
Mr. Jacob, is it the topic about teacher's routine on the GSS? Yeah. Yeah. Oh, yeah. Yes, yeah. Oh, yeah. Okay, fine. Do you want me to play here or let them watch? You can play, yeah. Then I'll share the link. Sure. Oke, mungkin kita bisa tengok dari YouTube. Or GSS, is to ensure students are clear on what needs to be accomplished for the day, while the teacher keeps track on the progress of each individual student. In addition, test results will reflect in the monthly and yearly progress report, in which a self-paced subjects for ensure the date is on the most current schooling day. The goal set for column indicates goals that have been set by each student within the class. The words, today's goals, and subject details, means that the student has set the goals for the day's subjects. Whereas, if the today's goals is empty, means that the student has not set the goals for the day's subjects. For a student that has set today's goals, the teacher may click on the blue highlighted words, details, to view the exact lessons of the course. Refer to the portion which outlines today's goals. The course provides exact details on the subject and module number, while the lesson indicates the exact unit within a lesson. Click on the blue highlighted words, proceed, and the teacher can directly view and link to the exact online lesson. Follow the instructions on the Eduseeds Learning Management System, or LMS, to view the lesson. To revert back into the GSS from the LMS, the teacher just needs to click the back arrow on the browser. Teachers must insist on students setting their daily goals to ensure successful class monitoring and tracking. Teachers should avoid allowing students to have pending goals. However, there will be instances to follow up on pending goals. This situation will only occur because the student has submitted work and corrections that are incomplete. Plus, sometimes the notes are not attached with the student submit LMS to view the lesson. To revert back into the monitoring and tracking, follow up on pending goals. This situation will only occur because the student has submitted work and corrections that are incomplete. Plus, sometimes the notes are not attached with the student's submissions for that schooling day. Remain logged into learning.eduseeds.com/goal using your teacher's username, which will outline whether a student has pending goals. The details will outline the unit and lesson pending. The teacher may click on the blue highlighted words, details, to view the exact information. Refer to the portion which outlines pending goals. The details will outline the course, which is the subject and module number, while lesson indicates the exact unit of the lesson. In the overdue days column, the number of days outstanding will be indicated. To complete this process, please refer to the instructional video on signing off on the daily goals. By the end of this video, a teacher will be familiar in signing off on the daily goals and pending goals. Remain logged into learning.eduseeds.com/goal using your teacher's username and password. Within the home student list, ensure the correct date is reflected and selected, and you will notice the total sign-off column is empty because the subject or class teacher has yet to sign off on the student's goals. To begin, click on the blue highlighted words, details. If the student has completed the goal successfully, click the tick box in the sign-off column. In the teacher remarks column, the teacher can furnish positive remarks, or to include the words like corrections, notes, and etc. Finally, click the Save button at the bottom of the page to ensure your actions are saved and captured in the system. Click
click the back button at the top of the page, which will revert to the home student list page. Observe the total sign-off column. It will show the total number of goals signed off for that day, for the student. Repeat the steps for pending goals, and other daily goals, to be signed off for the same, or other students in the class. Throughout the schooling day, a class teacher can add goals to a student study plan, whenever possible. .com/goal, using your teacher's username and password. To begin, click on the blue highlighted words, Details, within the Home Student List. At the top of the page, click on the Add Goal button. Select the course and lesson to be added. Add button to complete the addition made to the student's study plan. Finally, click the Save button at the bottom of the page, to ensure the teacher's actions are saved and captured in the system. The teacher may check if the additional goal was added to the student. Revert to the home student list. The additional goal will be reflected in the Today's Goals column. Repeat the steps for other students or goals. Okay, this The is next the one. step is to learn how to Teacher, defer a goal. Pak Adi. The meaning of defer in this instance is to delay, cancel, or postpone a goal set, or a goal added by a student. The reasons for a teacher to defer a goal is either because the student has mistakenly added the wrong goal, or the student has yet to complete the corrections from the previous lesson. Therefore, the class or subject teachers must clearly define the goals at the beginning of the school day or lesson. Remain logged into learning.eduseeds.com/goal using your teacher's username and password. Within the home student list, ensure the correct date is reflected and selected. To begin, click on the blue highlighted words, Details. Find the exact subject and lesson, and then click the tick box in the Defer column. Finally, click the Save button at the bottom of the page, to ensure your actions are saved and captured by the system. This would mean the student will not able to proceed with the lesson. Click on the Back button at the top of the page. It will revert to the home student list. Look at the Defer column. It will show the total number of deferred goals for the schooling day. Repeat the steps for other deferment of goals. Right. Okay. Pak Adi, you are muted. Okay. My question is, why we must choose defer? Why we not choose deleted? You can use both, Pastor, if you want to. Sure. Yep. Okay. Yeah. 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 Okay. So, like I said for the first time, usually I just when the student maybe had offered you for maybe for a long time, I choose defer because that I know maybe I cannot delete it anymore because Yes. it's passed away. Yeah. But for the same day, I can choose anywhere. Yes, you are right, Pak Hadi. Same day, you can use the delete button. Yeah. For maybe you miss out, the teacher is not in today. Yeah. So the next day, the teacher can use the defer button to do that. Yeah. So for the same day, we can choose two option like that. Yes, you are right. Yeah. Okay. Yeah, I understand. I hope all the new teacher knows, because that's one of the important thing to do actually. This usually the problem come from children that have make setting goal, but maybe they not work setting goal for maybe more than 2 weeks or
or wow. maybe until 3 weeks, or sometimes I can see, even I can see until 1 month. Oh my God, Wow. wait, 1 month. So I tell to the teacher, why until 1 month? Yes, that's Yeah, how you monitor your teacher, yeah, right, yeah. Padi? So, yeah, after 1 month, the teacher said, because I cannot do it. Yeah, he felt like that. So, okay, I will defer it. Yes. Yeah, like that. Good input, Padi. Thank you. Anyone else? Before Yes. I want to end up my session. Yes, Yeah. Teacher Sylvia. Okay. My name is Sylvia and I'm from Pekalongan. Yes. Hello, Sylvia. Related to the LMS, is there any update for it every year or in a particular time for the materials in the LMS? Update on the lesson content, is it? Yes. Is there any update of it, including of course, the teacher guide also? Normally, yes, it is, but it's best for Madam Angela or Madam Jacinta to answer that. Oh, hi, Teacher Sylvia. Hi. Okay. To answer your question, yes, it is. Every year we will do updates on every materials and which is every subjects. So that's why you can see the footer code below of the books. You can see for next year will be 2025. So this year will be 2024. Yeah, so that's the update that you can see. If let's say you are using 2023, so you already backdated. Yeah, so you make sure that your material must be this year is 2024. So yeah, so means every year we will update the books. Okay, so we The only get it from the principal, is it, or sorry? so we can get it from the principal, like the newest, or it is automatically updated to the... Sorry, Teacher Sylvia, can you repeat again your question? So how can we know about the update LMS? Is it automatically updated or... Hold on, because I cannot hear. Hello? Can you hear me? Yes, I can. Hold on. Clear, very clear. So is it automatically updated or what? You hold on. I think I have problem with my audio. I cannot hear. Oh. What? Jacob, can you hear from here? Yes, I can hear. Yeah, I can hear you also. Okay, so it means I have problem with my Oh yeah, I can hear you clearly, Jessica. with my audio. Oh. You hold on, hold on. Jess, come to my place. Hello, Jess. Oh, Yeah. No? Yeah, I think she... Maybe Madam Angela want to repeat what Jess have said. Yeah. Yes. Is it the update one? I have problem. I think she also Sorry, cannot hear sorry. all of us. Oh no, I don't know. Maybe. Sorry. I have problem with my audio because my earbud is the battery is finished. Sorry. Again, Teacher Sylvia, can you repeat again just now your question? Is the materials automatically updated or what? Normally from curriculum side, there must be a changes because of the Cambridge. Every 2 years or 3 years, there will be a syllabus change. Which is for last year, there is few changes, which is in physics and also maths and also at maths. So from the curriculum side, they are doing some of the changes, the revamp thingy.
So that's why you can see, the changes in your books. But normally from CRD curriculum side, they will update in the system by September or October every year. Yeah. So make sure, let's say you want to order for next year, coming year, you need to wait first. You don't order, or else anything you ask Miss Angela and I directly. Yeah. If let's say you want to order, maybe you can ask us, is it this is the time for me to order, place an order? You just ask us, then we will update you. Yeah, because it's all depends from the curriculum side. Yeah. Okay. Yeah. Just make sure, just make sure that the year of the update is the latest one. Yeah. Okay. Thank you. Yeah, and also because I'm a teacher, right? And I have found a case when especially in the Bahasa Indonesia, in some I forgot the grade is in high upper grade, like grade 7 up to 9. Yeah, especially in the Bahasa Indonesia. Sometimes in the section test, I cannot find the text. I mean that we have to find like the text on the video. Yeah, but we have rules that when it is a section test or whatever, they cannot open their laptop, right? So yeah, I mean, is there any reason why you don't put the text directly on the section test? Because yeah, last time confused to find the text also in the video. Well, which is we are not allowed to open the video right on the test. That's it, yeah. I mean, why you don't put the text on the section test? Probably I answer this one ya, Jessica. Yeah, for the Bahasa Indonesia, probably you can screen pick which section test. Usually, if it's a text, there's a text, pasti. If not, must be missing. If the questions asking about certain text and the text is not there, pasti missing. So and then send us email. We can double check which one. Yeah, that one only. Yeah. Yeah, because it's only stated the title, but not with the text. That's text should be got the text sih. Should be got the text. Yeah. Impossible if the question got tapi teksnya nggak ada, so how the students going to answer, right? Yeah, that's right. So yeah, last time we can screen pick and then send to me directly or Miss Jessica, then we can double check. Hopefully it's the system error, so we can double check. Okay, thank you so much, Miss. Yes, you're welcome. Okay, no, thank you. All right, anyone else? I just want maybe statement about the alternate test. For the first, when I follow the meeting like this, I see, why not? I mean, I forget. Why not discuss about the alternate test? When it will discuss it. And for the second, still alternate test. Last week, I received the alternate test from my request, of course, but I wonder because maybe it's my wrong, because I received the alternate test for 2024, but the book student is 2023. So why it's very different? Yeah. So for this case, what of us you suggest? Okay, this one probably I can answer too because this one when we put the letter, I haven't forwarded to Miss Jessica. I'm sorry, Miss Jessica, but alternate test we actually issue letter. I'll forward to you after this. Because not all that now we kept the alternate test, not like another year.
So we have a new policy. Mhm. Alternate test, we give only the center that requests. No. Actually, there's no problem. You can have the alternate test, but you need to request. Yeah. Yeah. But if you do have the wrong version, Yeah. please email us again. Then we can Yeah. share you. Because sometimes we lose track your student using what version. Only that one, Pak Hadi. No problem. Yeah. Fortunately, I have a history that I check from my history file. Oh, I have. So when I check, yes, it is one. Okay, I can. Still have Yeah. the file. Thank God. Yeah, that is fortunately. Yeah, sorry for the inconvenience, for the wrong version that we send you, because we keep updating. Sometimes when we send is the latest one, but we don't have the data for your students that using the last. But you can just email us. That's not. We can just send. Just give us like 1 working day, and then we send it directly. That one. Thank you very much, Pak Hadi. You're welcome. Probably Miss Jessica want to ask about the alternate test that version is also updated ya, Jess ya. Alternate test juga Yes. updated ya. Yes. Yeah. All new form ya. All new form ya. Yes. Yes. Okay, probably Mr. Jacob thank you. Can continue. Yes, I think I'm done. Thank you so much, everyone. If you have any difficulty, you can reach out. Once more. Yes, Padi. Can we give some permission for students use the tablet, the tablet, not laptop, for learning on the class officially? Can Padi. Currently, our EduSeats are able to be accessed using Android, no problem. Yeah. How about the Apple? iMac. Mac, yes, Yeah. can, but Apple, What the I'm not browser sure. prefer? What the browser prefer Chrome. for iMac? I think for logging inside the system, Mac can do it there. My Mac can. Yes, but what the browser prefer? Chrome But will I do. know not all browser can access EduSeat. Safari, Pak. I'm using Safari. Okay, no problem. Safari. Oh, Yeah, no okay. problem. Safari, yeah. Oh, okay. Because I have installed the Chrome like standard for using, but when I try to use Chrome for access EduSeat, some setting must I do because You mean something like some this? video cannot appear. Yeah. Become like this? Yeah. Not appear the graphic. I mean, the graphic cannot appear. Just Yeah. text, only text. You try Safari, but Chrome for Mac or Apple a little bit. Oh yeah. Yeah, a little bit out Yeah. of shape. Okay. Android still okay, Padi. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Okay, if no more, then thank you so much for everyone. Thank you for your question, and I shall say see you again. Thank you. Thank you, Mr. Jacob. Okay, probably Miss Jessica can close up for our end of sessions. Thank you, Miss Jessica. Okay, thank you for today. Thank you to Miss Angela, who started with the introduction and also our EduSeat pedagogy today. Thank you so much. Thank you also for Mr. Jacob with us. Is it this one is first time you joined the training, Jacob? Yes, for Indonesia, first time. Yes, actually, currently, Mr. Jacob and we have other teams. They are busy with, we have new groups with Myanmar. Yeah, Myanmar, our God just opened the doors for EduSeats to go to Myanmar to reach out. I think this is a right time
for EduSeeds. As you all know and aware that now Myanmar is in a big chaos, you know, it's bomb here and bomb there, something like that. Yeah, maybe tomorrow we have session tomorrow. The first session tomorrow is teaching methods. So one of our friends and colleagues, which is Miss Susan, will share about teaching method, and she also can. She's in part of the Myanmar team. She can share further with you what happened there, and also related to the session tomorrow. After the teaching method session, our second session is education pathway. So our dear friend Mr. Chung will share with you after exam or after IGCSE where the student will go. Okay. So hopefully we will see you again tomorrow and until our last session, which is this Friday. So even next day, Thursday, we also invite Miss Martha and also Mr. Su, another EduSeed who work with us so long in EduSeeds, and with their experience, I believe that all of us will learn something. Okay. So thank you again, Miss Angela, Mr. Jacob, Pak Hadi, teachers from SD Widya Kirana, and also teacher, just now who's the name? Sorry. From Pekalongan, Sylvia, teacher Sylvia, and also Kingdom principal or founder, Ibu Christy. Thank you once again for today. I hope to see you again tomorrow. Tomorrow we will start at, you hold on, is it 10 or 10:30? 9 or 9:30? Oh yes, the same time as today, which is 9 in the morning. Yes, 9 in the morning. So our first session will be with Miss Susan. Okay, thank you so much for today. Thank you Yeah. all. Yeah. Probably take picture together. Okay. Miss Oh yes, yes, and yes, for yes. our first Yeah. day of training. Probably everybody can help us to open your camera. We can have a quick snap. Probably Miss Jessica can help ya, or Mr. Jacob can help to snap. Okay. Miss Triana Wulandari mungkin bisa dibantu, Miss, dibuka kameranya. Oh, oke. Wait, Yeah, hold one on. more coming. One more coming. Oke. Mungkin bisa dibantu, Miss. Sepertinya tidak terdengar ya suara saya, tidak apa-apa. Mungkin bisa di take one pic. Jacinta taking? Yes. How about the rest? Can they open from SD Widya Kirana? Kirana mungkin bisa buka videonya, Ibu. Mungkin Bapak, Miss and Mister. Oke, mungkin mereka nggak bisa dengar suara saya. It's okay. I just will tag only. Candid. Okay. Thank you. Okay. Okay. Done. Done. Thank Yeah. you so much. See you. you tomorrow. Tomorrow. Bye. Thank you.